Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda pada malam hari ini. Pemirsa, pandemi di Indonesia tidak kunjung usai. Berbagai kebijakan pemerintah rupanya hingga saat ini tidak mampu menekan penularan COVID-19 yang bahkan belakangan melesat tajam akibat adanya varian baru Delta. Sistem kesehatan Indonesia diambang kehancuran. Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia semakin berkurang sementara kasus meningkat. Yang tersisa masih terus mengupayakan segala daya meski beban semakin menekan. Mampukah mereka bertahan? Pemirsa, ya atau tidak, malam ini berkesempatan untuk mewawancarai para nakes di Indonesia yang berjuang sepenuh hati demi melayani sesama. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Abimanyu Suryawijaya. Beliau adalah dokter di Puskesmas Penjaringan. Selamat malam, Dr. Abimanyu. Selamat malam, ya. Iya, dan sudah bersama Dr. Abimanyu dan kita semua juga ada Suster Evi Inasasau. Beliau adalah perawat di Wisma Atlet. Selamat malam, Suster Evi. Halo, selamat malam, Sus. Suster Evi, boleh diaktifkan audionya? Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sudah Bu? Baik, sudah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya tentunya di tengah kesibukan. Salam sehat selalu. Ya, dokter, ke Dokter Abi dulu. Ini saya ingin meminta bagaimana tanggapannya, Dok, melihat kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi hingga saat ini. Bagaimana sih tanggapan dari dokter? Iya, baik. Kalau dari saya ya, bagaimana kasus ini mulai merebak ya di awal tahun 2020 bulan Maret, ya, kalau nggak salah, sampai detik ini, memang lonjakan kasus itu terjadi ya. Nah, tapi memang dalam lonjakan-lonjakan kasus ini banyak sekali yang kalau kita lihat dari tren kasus, yaitu ketidakpatuhan kita sendiri ya terhadap protokol kesehatan yang memang sudah digaungkan oleh pemerintah. Terus bagaimana kita sendiri ya, kesadaran kita sendiri itu bisa menerapkan protokol tersebut. Nah, kita yang sebagai nakes ini ya selalu berupaya ya untuk yang terbaik untuk bisa menangani kasus pandemi ini. Dokter sendiri kan merupakan dokter di Puskesmas Penjaringan. Ini Penjaringan ini kan merupakan daerah yang padat penduduk begitu ya. Nah, bagaimana suasana sehari-hari di sana? Memang masyarakatnya apakah masih sampai saat ini mematuhi protokol kesehatan atau sudah longgar atau seperti apa, Dok? Iya, baik. Untuk ya memang ya Penjaringan itu kan padat penduduk ya. Ya dari kalangan paling atas sampai paling bawah ya ada di Penjaringan. Bagaimana untuk protokol kesehatannya ya ada yang mematuhi, ada juga yang enggak. Nah, itulah yang keseragamannya yang belum kebentuk, bagaimana masyarakat itu mengetahui secara pasti gitu ya bagaimana protokol ini selayaknya harus dijalankan dengan baik dan benar, bukan dengan hanya benar tapi baik juga, bukan hanya baik tapi juga harus benar. Kalau untuk Suster Evi sendiri melihatnya seperti apa? Kan Suster Evi ini adalah suster di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet. Tentunya ini sehari-hari banyak sekali ya orang-orang yang keluar masuk, baik yang sudah sembuh maupun yang baru masuk. Ini sejak awal sudah di sini ya, Suster. Melihat ini seperti apa sih? Karena katanya akhir ini memang sudah menurun dengan adanya PPKM darurat. Apa yang Anda lihat di lapangan saat ini? Apakah benar demikian atau bagaimana, Sus? Ya, baik. Untuk saat ini memang kasusnya sendiri udah berkurang semenjak PPKM darurat dijalankan. Tetapi yang sebelumnya itu sangat-sangat mengkhawatirkan karena di kami sendiri
sesuai dengan kapasitas Wisma Atlet yang sebanyak ini, itu pun kami kewalahan karena banyak kasus, banyak yang mengantri masuk, tetapi kami tolak dengan kondisi yang kadang tidak memadai di sini. Kemudian kondisi pasien yang dibawa ke sini sudah mungkin bisa dikatakan dengan buruk, itu biasanya kami alihkan ke rumah sakit swasta. Tetapi bersyukurnya untuk sekarang, untuk saat ini pasiennya sudah berkurang, namun kasusnya masih tetap ada. Berkurangnya sih sampai dengan angka masih 6.000, tapi masih bisa ditangani, masih bisa dirawat di sini. Untuk yang di luarnya, keluar masuknya memang masih banyak. Kalau dokter sendiri, bagaimana sih dokter Abi melihat atau mengevaluasi kebijakan pemerintah sejak awal pandemi hingga saat ini yang memang kan sudah berganti-ganti terus gitu ya kebijakannya, dan hingga saat ini masih belum bisa mengendalikan kasus COVID-19 seperti di beberapa negara-negara lain begitu. Bahkan beberapa negara sudah pede ya saja gitu mencopot maskernya. Nah, hingga saat ini kan kita masih lagi khawatir dengan adanya varian baru Delta begitu, dan kasusnya juga kemarin sempat melesat tajam. Ini dampaknya Anda melihatnya seperti apa? Kalau bisa Anda mengevaluasi, dan dampaknya sendiri terhadap nakes seperti apa? Ya, baik. Kalau kita lihat ya bagaimana tren kasus dari tahun lalu hingga kini ya, memang itu nggak menghilangkan, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan. Nah, makanya banyak kebijakan pemerintah itu setiap saat berubah karena mengikuti perkembangan tren kasus. Nah, di pemerintahan DKI sendiri pun kita selalu melihat dan melakukan evaluasi ya setiap minggu, bahkan setiap hari, bulanannya kita lihat bagaimana tren kasus ini terjadi, kebijakan apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya saat tren-tren kasus ini melonjak, sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan ya yang menurut saya pun cukup berhasil ya, terutama untuk kasus yang saat ini yang varian Delta ya. Kita lihat dengan kasus varian Delta meningkat dalam waktu 3 minggu terakhir ya. Kalau kita ketahui dari mulainya pasca Idul Fitri sampai saat ini, PPKM darurat yang dibuat kebijakan oleh pemerintah itu cukup efektif menurut saya ya untuk saat ini. Karena kalau dilihat dari trennya untuk beberapa hari terakhir ini, trennya itu cenderung datar ke arah menurun, walaupun kasus itu masih terus ada dan terus ada peningkatan, tapi tidak sesignifikan seperti 3 minggu yang lalu gitu. Ini menurut dokter disebabkan oleh apa, dan bagaimana dampaknya terhadap para nakes saat ini? Baik, kalau saya rasa sebenarnya bagaimana kepatuhan bukan tim ya, sebenarnya bukan institusi sendiri ataupun kelompok masyarakat, tapi lebih terkecil lagi adalah individu. Bagaimana masing-masing individu ini percaya ya terkait masalah bagaimana penularan COVID ini terjadi, bagaimana dia harus melakukan protokol yang baik dan benar. Nah, dampaknya adalah kepada kami ya terkait 3 minggu ini yang cukup signifikan ya. Saya aja di puskesmas kecamatan saya yang parahnya itu 2 minggu yang lalu ya, gimana semua hampir nakes saya itu terpapar ya, bergantian dengan gelombang yang begitu banyak. Itu yang kami cukup sempat kesulitan ya, bagaimana kami juga dihadapkan terhadap pelayanan yang harus tetap berjalan, penanganan COVID yang juga tetap harus berjalan, sama pelayanan vaksinasi yang tetap kami dikejar untuk bagaimana capaian ini untuk tercapai gitu. Jadi tidak hanya tekanan secara
fisik tetapi juga secara mental, dan ini datangnya benar-benar bertubi-tubi ya dok. Nanti kita akan dengarkan juga cerita dari Suster Evi bagaimana kondisi di Wisma Atlet, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami ya, atau tidak akan kembali usai jeda. Anda kembali di Ya atau Tidak, kita masih bersama dengan Dr. Abimanyu yang merupakan dokter di Puskesmas Penjaringan serta Suster Evi yang saat ini bertugas di Wisma Atlet Rumah Sakit Darurat COVID-19. Dok, kalau Suster Evi ini bagaimana Anda bisa mungkin menceritakan sedikit gambaran kepada pemirsa bagaimana keseharian di Wisma Atlet sendiri? Untuk keseharian kami sebagai nakes biasanya ya bertugas sendiri kami 8 jam untuk shiftnya. Setelah itu istirahat sampai shift selanjutnya. Tapi kegiatannya pasien sendiri biasanya pagi senam, olahraga, kemudian dibarengi saat siang dilakukan lagi berjemur, dan terkait olahraga yang lain seperti basket dan lain-lain dengan keinginan pasien itu sendiri. Tapi untuk kegiatan pasien beragam, ada yang bisa mengikuti kegiatan psikologi seperti terapi-terapi yang kita lakukan, kemudian untuk lansia juga ada kegiatan sendiri, dan anak juga ada kegiatannya sendiri. Biasanya dilakukan seperti itu, dan itu bikin dilakukan oleh pasien sendiri. Kegiatan yang lainnya dalam perawatan biasanya pagi mereka ada dilakukan dengan pemeriksaan TTC dan obat. Jika ada keluhan, pasien yang menyampaikan petugas, dan kami akan konsultasikan dengan dokter atau dokter spesialisnya. Biasa seperti itu Pak untuk keseharian pasien. Dan kalau sehari-hari ini biasanya ada berapa pasien yang ditangani, Suster? Untuk secara keseluruhan atau bagaimana? Secara keseluruhan. Untuk sehari? Rata-rata sehari biasanya untuk satu orang menangani berapa pasien? Untuk satu orang di sini kan perawatannya setiap lantai. Untuk perawatan rawat biasa selain observasi HCU atau ICU, itu kami 2 perawat yang satu lantai yang kondisi pasien terisi 70-80. Untuk dokternya, satu dokter memegang 6 lantai sampai 9 lantai. Dengan kondisi pasien setiap lantainya berbeda-beda tergantung ketersediaan kamar dan kondisi pasiennya yang terisi. Ini kan kalau tidak salah Suster Evi ini kan sudah berarti tinggal sejak awal pandemi memang tinggal di Wisma Atlet ya Sus ya? Betul. Nah artinya ini sudah lewat dari 1 tahun dong ya? Sudah. Ini mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail begitu kepada pemirsa bagaimana sih gambarannya keseharian ketika datang untuk bekerja itu apa yang dilakukan? Datang bekerja dari awal ya, untuk dari awal sendiri kami datang dari daerah ya, dari saya datang dari daerah Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Manado. Kami datang ke sini itu Wisma Atlet MCU di awal. MCU setelah lolos kami diberikan surat perintah untuk ditugaskan di Wisma Atlet sampai dengan sekarang. Awalnya memang takut, keluarga juga tidak mengizinkan, tetapi gimana caranya kita meyakinkan keluarga bahwa kita di sini memang niatnya untuk melayani sesuai dengan profesi kami. Jadi dukungan keluarga dan saudara serta lebih baiknya itu lebih persistemnya dari teman-teman, karena di sini rata-rata untuk nakes sendiri dari berbagai Indonesia. Jadi saya sendiri yang daerah jauh masih banyak lagi yang lebih jauh dari saya.
Suster Itu itu memang- kalau sehari-hari memang memakai APD lengkap begini ya? Ini kebetulan saya lagi bertugas. Nah, ketika bertugas itu apa yang kemudian harus dilakukan tuh prosedurnya seperti apa? Untuk bertugasnya kami memakai APD lengkap ini sebelum bertugas kami bersedia dulu untuk memakai APD. Nah, setelah APD terpasang, kami siap untuk respon personal merah kami siap untuk ke sini, kemudian bertemu dengan pasien, melakukan pelayanan ke pasien. Biasanya sih awal datang kami operan dengan operan somasi sebelumnya, kemudian melanjutkan apa yang perlu dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh tim sebelumnya, dan kami melanjutkan ketika misalnya pagi itu biasanya kami melakukan pasien swab atau pemeriksaan ronsen atau pemeriksaan EKG seperti itu. Ini 8 jam ketika bertugas ini full itu harus pakai APD itu, Sus? Iya betul, 8 jam. Ini kan baik Dokter Abi maupun Suster Evi ini kan harus bekerja di tempat yang notabene adalah sumbernya penyakit. Nah, ini saya tidak bisa terbayang. Mungkin bisa Anda ceritakan ini seperti sama saja seperti menghampiri atau menggoda maut begitu ya setiap kali datang. Ini bagaimana sih apa yang ada di benak Anda ketika pertama kali ini ada kasusnya kemudian harus setiap hari pergi bekerja. Ini bagaimana Dokter Abi mungkin? Iya. Jadi gini nih, dulu ada cerita lucunya nih. Waktu awal-awal pandemi tuh, semua orang nggak ada yang tahu. Semua orang pada bingung. Dan nakes pun tuh sebenarnya, jujur aja, dulu awal pertama tuh nakes pun sebenarnya takut. Karena ini kalau kita bilang ya, kita melawan musuh yang nggak kelihatan. Entah di mana tiba-tiba kita kena ya. Yeah. Nah, jadi dulu tuh ada kasus yang dimana itu kasus pertama yang kita harus bawa ke rumah sakit Durensawit kalau nggak salah ya. Itu kasus probable, kita jemput di sebuah apartemen dan itu semua orang belum tahu. Kita harus pakai hazmat level 3. Nah, di situ semua tim saya nggak ada yang berani ya. Terus ya mau nggak mau saya yang harus turun untuk pertama kalinya menjemput pasien tersebut ya dengan driver ambulans saya. Kita jemput ke sana dengan kita juga ya hanya ikhtiar aja ya, berusaha untuk menolong orang saat itu ya, karena keadaannya kondisinya udah sesak berat. Kita jemput, kita pakai hazmat ya, itu kita juga metodenya karena baru pertama kali kita nggak tahu nih harus seperti apa ya. Kita jemput, kita bawa. Ya alhamdulillah kita masukkan mereka ke rumah sakit Durensawit waktu itu ya, tertangani dan cepat ya, maksudnya belum terlambat gitu keadaannya pasien tersebut, dan alhamdulillah dia pulang gitu dengan sehat gitu. Nah itu ya itu kejadian yang ibaratnya kita nggak tahu dan kita nggak bisa duga apa yang bakal terjadi sama kita gitu ya di lapangan sebagai nakes ya. Tapi niat kita itu satu sebenarnya, bagaimana bisa menolong ya, menolong orang-orang yang memang membutuhkan kita gitu. Nggak ada lagi selain tenaga kesehatan yang memang bisa untuk membantu mereka gitu. Iya, kalau Suster Evi sendiri kan kalau di luar kondisi pandemi ini kalau lagi ada yang sakit biasanya masih bisa ditemani keluarga, mungkin membantu menyuapi makan atau bahkan mungkin membantu membersihkan diri begitu. Kalau sekarang kan tidak boleh ditemani sama keluarga ya. Nah ini bagaimana Suster Evi pasti selain juga sehari-harinya ini tentunya kelelahan fisik sudah dialami. Nah apalagi dengan tidak adanya keluarga pasien yang membantu kebutuhan-kebutuhan yang harusnya dilakukan oleh pasien. Ini seperti apa mungkin bisa diceritakan Suster Evi? Ya, baik Kak, kalau untuk kebutuhan pasien sendiri, kita bantu secara kebutuhan fisik, menyuapi makan, menyiapkan obat atau membersihkan diri, itu sudah sebagai tugasnya kami membantu. Cuman yang menjadi kesulitan kami itu karena pasien tidak ditemani keluarga dan
biasanya yang dialami pasien stres, pengen pulang, terus nggak betah di sini gitu. Jadi kita sebagai nakes di sini dituntut bagaimana caranya pasien merasa nyaman di sini dan mau melanjutkan perawatan. Jadi biasanya kami temani mendengarkan keluh kesah, terus mendengarkan cerita, atau bisa juga kami ajak berolahraga bareng, kita ajak ngobrol bareng dengan teman-teman yang dirawat di sini gitu. Karena pasien sini rata-rata tingkat stresnya tinggi, jauh dari keluarga dan cuma sendiri. Terus banyak juga yang mengalami dikucilkan dari teman-teman dari luar atau dari tetangga. Itu biasa dan sering terjadi. Padahal sebenarnya suster sendiri mungkin mengalami stres yang cukup tinggi juga ya, tetapi masih harus menghibur mereka lagi, begitu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya ngobrol-ngobrolnya Suster Evi dan juga Dokter Abi. Kita harus break dulu, pemirsa. Ya, atau tidak akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Ya atau Tidak, kita masih bersama dengan Suster Evi dan juga Dokter Abi. Suster Evi, tadi Anda mengatakan bahwa banyak sekali sebenarnya pasien-pasien yang mengalami stres. Tetapi kan sebenarnya Anda sendiri juga pasti juga ada ya fase-fase di mana Anda juga mengalami stres begitu, kelelahan secara psikologis. Ini bagaimana menyiasatinya? Biasanya kami jika stres atau bosan di sini karena diketahui bersama mungkin kami di sini kan tidak diizinkan untuk keluar dari area Wisma Atlet karena tinggalnya di sini, bekerjanya pun di sini. Jadinya itu sangat membuat kami bosan dan stres. Tapi dengan bertemu sama nakes, bertemu dengan teman-teman yang walaupun nakes dan non nakes yang saling support, yang saling dukung kami, jadi membuat kami semangat. Dan terlebih lagi keluarga di rumah, walaupun kami cuma hubungan via telepon atau video call, itu sangat membantu kami untuk menghilangkan stres dan bisa untuk semangat kembali. Dokter Abi juga sempat mengatakan ya tadi bahwa kita sempat cerita-cerita sedikit di luar layar ini kalau Dokter Abi ini memang sudah 1 tahun lebih juga sebelum dari awal pandemi sampai sekarang tidak pulang-pulang begitu ya dokter ya? Iya, iya 1 tahun lah saya ini belum pulang ya, karena ya situasinya lah waktu itu kan saya juga melihat butuh ibaratnya saya bilang ya standby 24 jam ya. Kita nggak tahu keluhan masyarakat, warga, puskesmas itu kan peri kepada warga. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk berdiam lah di puskesmas selama 1 tahun. Nah, ya itu tidur di sana juga dok? Tidurnya di puskesmas? Gitu ya, tapi nggak bisa kemana-mana. Di puskas, betul, di puskas. Waktu itu akhirnya kan kita membentuk satu tim ya, tim TGC namanya. Itu timnya pun akhirnya juga ikut tinggal di puskes gitu. Selama 1 tahun, ini bagaimana tanggapan keluarga dok? Ya awalnya sih mereka mempertanyakan kenapa kok nggak pulang, terus kenapa kenapa sampai nggak harus pulang. Ya saya jelaskan karena resiko terpaparnya itu kan juga cukup besar kalau saya harus hilir mudik pulang ke rumah, balik ke Tempang lagi yang kita nggak tahu ya. Akhirnya saya kan menjelaskan bagaimana kondisi saat ini yang saya pun sebagai nakes yang dalam notabene ya bertanggung jawab juga ya untuk bagaimana warga-warga saya di penjaringan ini bisa tertangani lah semua keluhan dan pengobatan mereka gitu ya. Akhirnya keluarga saya sih mengerti ya dan sudah ikhlas ya untuk memang kegiatan saya seperti ini gitu sehari-harinya gitu.
Ini Suster Evi juga kurang lebih memiliki kisah yang sama, belum pulang-pulang juga ke rumahnya ini. Bahkan sebenarnya tadi Suster Evi mengatakan bahwa keluarga ini tadi awalnya tidak mengizinkan. Ini bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka, kemudian juga mengobati rasa rindu, begitu. Untuk meyakinkan itu sendiri, saya hanya menyampaikan bahwa niat saya sendiri secara pribadi baik, menolong, mau membantu, ya khususnya membantu pasien yang sudah terpapar. Tapi orang tua tetap nggak setuju karena kan awal-awal dulu itu sangat takut ya, sangat memang serem, katanya orang tua tuh serem berani kesini. Tapi bagi saya jika niatnya baik pasti kita juga akan baik-baik aja di sini. Yang penting dengan menerapkan aturan, protokol yang baik dan benar sudah kita terapkan, mau bekerja ataupun tidak bekerja, sudah kita terapkan, yakin kita sehat. Begitu. Seberapa penting sih Dok dukungan dari keluarga? Menurut saya sangat penting ya, karena kan itu semangat kita tuh ya utamanya kan dari keluarga ya. Itu sangat membantu saya sih kalau misalnya pun saya lagi rasa bosan, lagi kangen sama keluarga, ya biasanya saya juga video call aja misalnya, telepon yang mereka di rumah gitu. Kalau Suster Evi kan kita suka lihat ya di media-media sosial itu banyak sekali nakes-nakes yang saking kelelahannya sampai tidur tuh sudah tidak pandang-pandang tempat lagi, sudah di mana saja yang penting bisa beristirahat. Ini memang benar seperti itu keadaannya di lapangan? Iya benar, memang seperti itu. Jika lelah ya mau cari tempat untuk istirahat pun kan terkadang tidak ada. Jadi di mana kita memang merasa capek, mau di parkiran atau mau di jalan, mau di lorong, mau di tangga, ya di mana kita merasa lelah, kita beristirahat. Istirahatnya pun itu kalau misalnya tempatnya bisa dibuat untuk tidur, selonjoran, kita pasti tidur. Untuk tiduran ataupun duduk, itu bisa. Pokoknya di mana aja di saat kita benar-benar kelelahan dan tidak tahan untuk beristirahat, ya kita menggunakan waktu walaupun sebentar 10 menit saja kita istirahat. Apakah tidak menyurutkan niatan Anda ataupun semangat Anda ketika tentunya tidak sedikit juga kan nakes yang saat ini terpaksa harus tutup usia karena terpapar COVID-19 dan itu merupakan resiko-resiko yang mungkin tidak pernah kita bisa bayangkan begitu ya, bagaimana bisa menghadapi itu sehari-hari. Ini Anda hadapi juga? Iya betul. Iya, kami memang hadapi seperti itu. Apalagi nakes kami yang positif kemudian meninggal itu membuat kami ya ketakutan, kami khawatir. Tapi kembali lagi niat kita baik, kita sudah berusaha melakukan menolong dan protokol kesehatan sudah kita terapkan. Kita yakin kita baik-baik saja. Namun teman-teman yang nakes pun banyak yang terpapar, khususnya di tempat kami. Kalau Dokter Abi sendiri ada tidak keluarga atau kerabat yang memang sudah terpapar COVID-19 bahkan sampai harus tutup usia begitu? Iya, untuk kerabat ya teman kerja itu ada, baru kira-kira ya seminggu yang lalu ya. Di tempat kerja saya satu orang yang sudah saya anggap sebagai kalau saya bilang ya orang tua saya juga ya di sini, itu dia harus tutup usia karena dia kena COVID ya, nggak ketolong di rumah sakit, merasa dalam saya nakes tapi kok kita harus seperti ini ya, mau berusaha menolong tapi ternyata kita juga ada kemungkinan seperti ini juga. Itu sempat saya beberapa hari merasakan ada rasa yang ini harus gimana gitu ya. Tapi berjalannya waktu pun saya berpikir ya nggak bisa gitu, walaupun
teman-teman sejawat saya yang gugur oleh karena penanganan COVID ya. Tapi saya belum bisa berhenti di sini. Jadi saya akhirnya berpikir, oh nggak bisa, nggak ada siapa-siapa lagi selain nakes yang bisa benar-benar menangani pandemi COVID ini, karena tenaga kita yang paling terdepan yang bisa untuk menolong semua orang gitu. Apa yang Anda lakukan ketika mungkin ada keluarga atau kerabat yang sebenarnya pada waktu bersamaan ini ada yang terpapar COVID? Ini apa yang Anda lakukan ketika harus memilih antara mengurusi atau merawat dan menangani keluarga Anda, tetapi pada saat yang sama banyak sekali juga kan pasien yang terkena COVID juga? Iya, biasanya sih kalau untuk keluarga ya pasti saya akan utamakan mereka, terutama yang kerabat juga gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga gitu ya, saya kan nggak bisa sendiri juga untuk membantu mereka, keluarga juga. Jadi biasanya kalau ada keluarga yang terpapar atau kerabat yang terpapar, saya akan meminta bantuan ke tim saya. Begitupun juga dengan warga-warga di wilayah saya ya, di Penjaringan ya. Jadi makanya saya itu mempunyai tim yang cukup solid ya untuk bisa membantu ini semua, untuk bisa kita berjuang melawan si pandemi ini gitu. Baik, kalau Suster Evi sendiri, ini Suster Evi kan sebenarnya keluarganya ada di Manado ya, Suster. Nah ini bagaimana dengan tentunya dengan banyaknya kasus COVID-19 di Indonesia, tentu di Manado juga banyak kan keluarga ataupun kerabat yang terkena. Nah di saat yang bersamaan ini kan Suster harus bertugas di Jakarta. Nah ini bagaimana cara mengatasi rasa khawatir ataupun cemas dengan keluarga di sana di waktu yang bersamaan juga harus menangani pasien di sini? Rasa khawatir itu sendiri pasti muncul, tetapi bagaimana keluarga memungkinkan memberikan kabar jika mereka sehat. Kebetulan saya belum menikah, jadinya hanya punya orang tua dan inti aja dan adik. Jadi jika saya khawatir atau takut, saya komunikasi, saya telepon, saya hubungi, walaupun hanya dengar kabar atau suaranya mereka atau melihat lewat video sehat saja, kita sudah senang, sudah semangat kembali, sudah nggak khawatir lagi. Tapi itu berjalan terusnya. Jadi komunikasinya lancar, 2 hari sekali lah lambat telepon atau hubungan dengan keluarga. Baik, Dokter Abi dan juga Suster Evi, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Kami akan break dulu, pemirsa tetaplah bersama kami ya, atau tidak akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Atau Tidak, pemirsa. Kita masih bersama dengan Dokter Abi dan juga Suster Evi. Dokter Abi, ini kalau Anda katakan bahwa sebenarnya tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa kelelahan fisik, kelelahan psikologis yang Anda alami ini tentunya membuat Anda rasanya ingin berhenti nggak sih, Dok? Pernah nggak mengalami itu? Kalau berhenti, ya alhamdulillah sih sampai saat ini enggak, karena saya tahu sih, saya dari dulu saya kecil itu niatnya memang jadi dokter, terus sumpah kami juga disumpah untuk bisa melayani semua masyarakat gitu ya. Kalau untuk berpikiran untuk berhenti enggak, tapi kalau sempat terpikir ya sejenak down itu iya ada. Tapi kalau untuk berhenti sih enggak. Ketika Anda down ini apa yang Anda lakukan, Dok? Menangani pandemi ini. Saya paling sering saya kumpulin teman-teman saya satu tim, kita lepas sejenak kerjaan biasanya ya, setelah menjelang sore ke malam, udah kita ngobrolin apa aja yang bisa kita obrolin di luar kerjaan. Jadi kita benar-benar tutup kerjaan itu sementara ya. Nah nanti kita obrolin sampai
kalau saya bilang ya, ngobrol yang entah nggak ada hubungan kita obrolin. Nah itu sedikit sih membantu untuk kita merefresh ya, terutama badan kita ini nih gitu. Kalau Suster Evi sendiri ini bagaimana caranya untuk meredakan stres begitu, kemudian juga sempat nggak ada perasaan ingin berhenti saja begitu? Stresnya pasti ada dan sering kami alami. Tapi bagaimana di sini melihat teman-teman rekan sejawat atau rekan-rekan nakes yang dari berbagai daerah ada di mereka itu, saya secara pribadi merasa mereka semangat, saya enggak. Dan terkadang juga kami tak jarang sekedar mengambil waktu ngobrol atau sekedar menanyakan kondisi di tower lain atau di lantai lain seperti apa, sekedar berbagi cerita dan berbagi pengalaman, karena kan kami dari setiap tower itu beda-beda jenis pasien atau beda-beda karakter pasien. Jadi sekedar berbagi cerita, kami berkumpul sejenak, walaupun cuma mungkin bertemu ketika kami makan, itu ceritanya di situ. Tetapi berkumpul sama atau berkumpul dengan teman-teman yang berbanyak jarang kami lakukan, dan bahkan tidak. Terkadang pun kami berjemur, olahraga, karena kami diwajibkan di sini kan olahraga dan berjemur. Jadi untuk menghilangkan stres kami olahraga atau sekedar berjemur bawah sini sudah cukup membantu meredakan stresnya kami. Ini seperti kita ketahui saat ini kan sebenarnya insentif untuk para nakes juga tidak lancar ya. Nah ini bagaimana tanggapannya Dokter Abi? Apakah masih terus semangat ataukah mungkin agak sedikit menyurutkan? Aduh, kalau bicara insentif sih, itu reward sih sebenarnya ya. Itu reward yang diberikan kepada kami gitu ya. Tapi itu tidak menjadi sandungan kami lah untuk kami tetap semangat untuk tetap bisa membantu warga di kami ini dalam menangani COVID gitu ya. Kalau untuk insentif menurut saya sih saya tidak terganggu akan hal itu ya, karena dapat ataupun nggak dapat, karena saya nakes ya mau nggak mau saya harus nolong orang gitu. Di luar semua atau segala resiko yang harus ditanggung ya Dok? Iya, betul. Nah, ini kan sebenarnya di tengah situasi yang membuat kita semua prihatin, ini masih saja ada orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya pasien ini di-COVID-kan begitu. Nah, ini bagaimana Dok tanggapannya? Ya, kalau menurut saya ya, kalau masalah percaya atau tidak percaya itu kembali lagi ke masing-masing individu ya. Tapi saya sih cuma berpikiran begini, kalau untuk masalah di COVID atau COVID kan, itu kami tidak bisa pernah melakukan seperti itu. Kenapa? Karena itu jelas pemeriksaannya by laboratorium dengan pemeriksaan sampel dengan pengambilan yang baik dan benar. Jadi memang itu benar bahwa pemeriksaan itu dilakukan untuk mendiagnosa ke arah COVID gitu ya. Nah, mungkin persepsi yang salah itu kalau ada pasien yang belum dilakukan pemeriksaan. Tapi dugaannya, kan kita berbicara adalah dugaan. Ada suspek, ada probable. Ya, dugaannya ke arah COVID, ya suspek COVID maupun probable COVID. Nah, indikasi dugaan tersebut itu juga kami ini pemeriksaan terlebih dahulu, dan ke COVID harus cek COVID gitu ya. Tapi pemeriksaan itu kita lakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bilang PCR test gitu atau swab PCR gitu ya. Nah, hal-hal itu yang mungkin warga belum secara utuh ya mengetahui apa saja step-step yang harus kita lakukan untuk bisa mendiagnosa COVID gitu. Nah,
terlepas dari hal itu, gitu ya, kepercayaan ini kan masing-masing individu dia punya kepercayaan masing-masing terhadap pandemi ini, COVID Iya. tidak. Tapi saya sih berpesannya begini, jadi warga itu tidak percaya, masing-masing percaya. Tapi kita ini kan hidupnya adalah bersosialisasi. Saat kita menginjakkan luar rumah, itu sudah ada adat istiadat ataupun tata cara ataupun hukum yang berlaku yang harusnya semua warga Indonesia itu mematuhi peraturan atau hukum yang sudah kita bentuk kebijakannya. Setidaknya kalau nggak percaya, ya dia mengikutilah aturan itu. Apa susahnya kalau kita hanya pakai masker, cuci tangan, kurangilah tempat-tempat yang banyak kerumunan, ya. Walaupun dia nggak percaya, tapi tolonglah untuk ditaati aturan yang sudah dibuat. Setidaknya kita menghargai dengan orang-orang yang percaya terhadap pandemi ini, gitu. Baik. Jika tidak bisa mempercayai hal ini, minimal tidak merugikan orang lain ya dok ya. Kalau Suster Evi sendiri bagaimana tanggapannya dengan banyaknya hoax yang beredar, kemudian juga banyaknya orang-orang, tanggapan orang-orang baik di keseharian maupun di media sosial yang mengatakan bahwa COVID ini sebenarnya tidak ada? Kami sendiri sangat sedih tentunya ya, di sini pasiennya, tetapi di luar sana masyarakat masih banyak yang menyampaikan, yang nggak percaya, ya tak jarang masih banyak juga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadinya itu membuat kami sedih dan membuat kami bertambah beban selain beban pekerjaan, bertambah pula mental, karena bagaimana kami harus bisa menghadapi orang di luar sana, sedangkan di sini sudah begitu banyak dengan ribuan pasien yang kami tangani. Ini kalau dokter, berharapnya untuk masyarakat sangat membantu sama dan sama bekerja untuk menerapkan protokol kesehatan agar bisa membantu kami menghindar dan mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Iya, iya baik, Dokter Abi, kalau untuk saat ini kan pemerintah sudah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat begitu. Nah ini menurut Anda seperti apa? Apakah memang ini merupakan kebijakan yang cukup bijaksana dari pemerintah memperpanjang PPKM darurat atau apakah mungkin ada usul lain dari dokter? Bagaimana dok pandangannya? Ya, baik. Saya rasa sih saya juga ya, pemerintah itu membuat suatu kebijakan pasti sudah diukur ya bagaimana dampaknya gitu dan bagaimana positifnya yang akan kita dapat. Nah, terkait untuk perpanjang PPKM ini yang kita ketahui ya diperpanjang sampai tanggal 26 ya. Nah, ini sebenarnya kan pemerintah masih berusaha untuk mengevaluasi ya untuk 10 hari terakhir bagaimana penyebaran ini dalam secara grafik dan analisa data apakah sudah mulai mengalami pelandaian gitu ya. Nah, makanya kenapa nggak diperpanjang sampai waktu itu diperpanjang 6 minggu ya, sampai Agustus. Karena ini kan dampaknya juga masalahnya ke masalah bukan hanya kesehatan tapi dampak masalah ekonomi ya. Makanya saya yakin pemerintah sudah sangat dampak-dampak tersebut. Dan kalau menurut saya untuk diperpanjang sampai 26 Juli ini menurut saya sih baik ya, karena menurut saya kalau ini tidak diperpanjang mungkin ya beberapa hari ke depan bisa aja ada pertambahan gitu, dengan secara signifikan walaupun pertambahannya ada nih tapi tidak secara signifikan seperti halnya 3 minggu yang lalu gitu, beda. Nah, kalau sekarang pertambahannya ada tapi tidak signifikan, jadi itu menurut saya
wajar kalau untuk kita tambah sampai tanggal 26 Juli gitu. Ini sebenarnya salah satu varian baru yang masuk ke Indonesia, yakni varian Delta. Ini kan sebenarnya salah satu faktornya kemungkinan karena adanya wisatawan dari India yang masih diperbolehkan masuk ke Indonesia. Nah, ini bagaimana, Dok, Anda melihat hal ini? Apakah menurut Anda sebaiknya pemerintah Indonesia menutup perbatasannya atau bagaimana? Ya, baik. Kalau saya lihat ya, sebenarnya kembali lagi tadi ya, bagaimana cara si virus ini melakukan penularan dan apakah kebijakan melakukan penutupan untuk hubungan internasional ya, baik dia luar negeri ataupun dalam negeri dia bisa datang ataupun keluar masuk, itu perlu diperhitungkan gitu ya. Memang kalau untuk saat ini apakah layak untuk ditutup apa tidak, kalau menurut saya ya sebenarnya ditutup atau tidaknya pun ya kembali lagi ke bagaimana masyarakat kita melakukan prokes yang baik ya. Contohnya kayak di luar negeri deh. Kalau kita lihat ya di kalau kita tonton kemarin Euro 2021 ya, bagaimana orang dari negara mana datang ke negara tersebut, ke stadion tersebut tanpa harus buka masker. Apakah perlu itu ditutup? Sebenarnya enggak, tapi protokolnya, targetnya, apa yang mau dicapai, apakah herd immunity itu harus tercapai berapa persen, terus bagaimana protokol itu dijaga, terus bagaimana masing-masing individu mengetahui apa itu COVID dan dia mempercayai kalau saya menjaga protokol pasti akan aman untuk diri saya maupun lingkungan saya. Sebenarnya itu sih prinsip utamanya ya gitu. Baik, Suster Evi sendiri bagaimana menurut Anda dengan akhir-akhir ini kan memang dengan melonjaknya kasus ini kapasitas dari rumah sakit kemudian juga sistem layanan kesehatan kita sudah hampir ambruk ini. Nah ini bagaimana menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Dijawabnya nanti lagi Suster Evi ya, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami atau tidak akan kembali usai jeda. Anda kembali di atau tidak, pemirsa. Saat ini saya tadi di segmen sebelumnya saya sudah menanyakan kepada Suster Evi ini apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari ambruknya sistem layanan kesehatan kita. Dokter Abi mungkin bisa memberikan masukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, oke, baik. Kalau kita lihat ya, apa yang sudah dilakukan pemerintah itu sebenarnya sih sudah tinggal masing satu persatu sistem itu kita tata kelola lagi, dan itu sebenarnya yang penting itu dari semua adalah bagaimana lini di atas itu sinergi dengan sampai ke perifer paling bawah terkait penanganan COVID. Intinya di situ. Segala semua kebijakan kita buat bagaimanapun, tapi kalau di bawah itu tidak sinergi dengan pemerintah, itu akan sulit kita terapkan. Contoh, vaksinasi, masih ada penolakan vaksinasi masih gitu ya. Itu kan suatu sinergi yang belum secara menyeluruh warga itu kena terkait masalah bagaimana untuk melaksanakan vaksinasi itu gunanya untuk mencegah paparan COVID untuk lebih ke arah penyakit ya, bisa secara berat ataupun. Nah, hal-hal yang begitu kalau menurut saya ya, bagaimana pemerintah sudah sekarang itu tinggal bagaimana penerapan kebijakan ini secara merata dan meluas itu sampai ke masyarakat yang terkecil gitu. Tidak hanya masyarakat yang bisa menjangkau informasi-informasi yang diberikan pemerintah. Karena kalau kita tidak sepaham, nah itu akan sulit, sampai kapanpun itu akan sulit seperti itu. Baik, dokter, apa hikmah yang bisa diambil dari semua ini, dok? Ya, hikmahnya ya kembali lagi sebenarnya kita sebagai manusia, kita sebagai warga, kita sebagai masyarakat Indonesia, ya ini kita sedang diuji.
bagaimana kita ini sebangsa ini bisa bekerja sama, bisa selaras, bisa sepaham untuk menanggulangi masalah pandemi tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hikmahnya adalah bagaimana kita bisa mensyukuri atas segala sesuatu yang kita dapatkan nih sampai detik ini gitu ya. Dan kita sangat-sangat harus mulai memperhatikan pentingnya suatu kesehatan, pentingnya bagaimana tubuh kita dijaga. Ibaratnya segala jenis uang, kekayaan itu tidak bisa membeli namanya kesehatan. Jadi saya sih berpesan ya untuk semua masyarakat Indonesia, kesehatan itu sekarang adalah nomor satu, ya. Tidak yang lain, karena kalau kita tidak sehat, ya pribadi kita juga sakit, bagaimana kita bisa membantu sesama kita. Baik, baik, Suster Evi. Baik, ini Suster Evi terputus koneksinya. Baik, dokter, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga mungkin saat ini. Iya, ya saya terima kasih ya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang masih melindungi saya, masih memberikan saya kesempatan untuk bisa menolong banyak orang. Dan di sisi lain pun keluarga saya harus saya tinggalkan. Saya sih berharap keluarga saya juga mengerti atas pekerjaan saya ini, ya, mendoakan saya ya di rumah gitu, menunggu saya untuk pulang gitu ya. Semoga mereka juga sehat-sehat selalu di rumah, bisa menjaga protokol yang baik gitu ya, dan tidak termakan hoax dari media sosial gitu. Dan untuk pesan-pesan masyarakat Indonesia gitu ya, saya sih berpesan, COVID ini tidak terlihat, COVID ini tidak tampak, tapi yang Anda harus yakini di atas sekeliling sekarang kita ini banyak yang sudah meninggal, banyak yang terpapar, banyak dirawat di rumah sakit gitu ya. Apakah sampai saat ini masih tetap tidak percaya terkait masalah COVID ini gitu ya. Dan banyak juga kerabat kita yang sudah ditinggalkan. Kalau masih nggak percaya, saya juga masih bingung gitu mau bicara seperti apa lagi. Tapi pesan saya satu, tadi yang sudah saya jelaskan, boleh tidak percaya, tapi jangan merugikan orang lain yang percaya akan halnya COVID ini. Setidaknya taatilah dan patuhilah protokol kesehatan yang sudah diberikan dan diturunkan kebijakannya oleh pemerintah. Setidaknya cukup mentaati peraturan itu, kita bisa meminimalisir ya penularan COVID-19. Dan juga satu lagi, masyarakat Indonesia lakukanlah vaksinasi COVID-19. Kenapa saya bilang itu? Vaksinasi memang tidak bisa menjadi patokan kita nggak bisa kepapar COVID, tapi setidaknya orang-orang yang sudah tervaksinasi itu terbukti orang-orang tersebut akan mengalami paparan COVID dengan gejala yang sangat ringan atau bahkan tergantung dari masing-masing individu apakah mereka memiliki penyakit penyerta. Jadi laksanakanlah vaksinasi antibodi yang baik terhadap virus ini. Baik, Dr. Abimanyu Sriwijaya, terima kasih telah berkenan hadir pada malam hari ini. Begitu juga dengan Suster Evina, terima kasih. Baik. Pemirsa, itulah tadi sekelumit kisah dari para pahlawan pandemi kita yang setiap harinya harus berjibaku menangani pasien COVID-19. Pengorbanan mereka tiada tara, tak ubahnya tentara perang pembela bangsa. Mereka telah berperan dengan sepenuh hati, kadang tanpa peduli pada diri sendiri. Mampukah kita juga berperan agar tidak semakin menambah beban? Ya atau tidak, pilihan ada di tangan Anda. Kami kembali pekan depan, saya
Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.